Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6, ada tugas di modul 3.2 yang berjudul pengambilan keputusan bebas nilai kebajikan seorang pemimpin. Kami ditugaskan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, termasuk salah satunya kepala sekolah saya sendiri. Atau jangan sampai dari sekolah lain. Itu yang kedua dan yang ketiga. Salah satunya wajib untuk mewawancarai kepala sekolah sendiri. Mungkin yang pertama, Ibu mungkin bisa perkenalan dulu tentang keadaan kita di sekolah ini. Baik, Ibu Ati. Kenalkan, saya Ibu Maria Yasinta Yosefina Sukur. Saya kepala sekolah di SMP Negeri 2 sudah hampir mau jalan 8 tahun. Ini tahun yang ke-8. Artinya sudah memasuki periode yang ketiga. Terus singkat kata, dalam perjalanan banyak program yang jalan. Terus kami sekarang puji Tuhan ada di sekolah penggerak. Kebetulan Ibu Ati juga guru penggerak dan sekolah kita jadi seiring sejalan lah. Jadi kekuatan 286, gurunya 20 plus 1 part time, terus pegawainya 5, dan ini cukup mendapat dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar. Demikian Ibu Ati. Ibu, luar biasa tadi yang disampaikan Ibu. Dalam rentang waktu perjalanan 8 tahun tentu ada kasus, ada masalah yang Ibu alami sebagai pemimpin. Mungkin saya butuh berbagi dengan Ibu ya. Bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus yang misalnya itu dilema etika, apa itu tujuan moral. Oh iya, banyak lah namanya masalah tuh hampir setiap ada. Setiap hari itu pasti ada masalah. Dan setiap hari pula itu masalah selalu baru. Dari hari ini masalah, besok masalah, apalagi kita ini berhubungan dengan manusia. Berhubungan dengan manusia. Masalah paling krusial seperti yang saya bilang tadi, yang sering ini. Dulu tempat tinggal tidak menjadi masalah karena saya asrama. Menghadapi masalah dilema etika, cara Ibu bagaimana mengambil keputusan untuk masalah itu? Biasanya paling pertama tuh saya berdiskusi dengan senior. Iya, paling tidak tuh dengan wakil kepala sekolah. Setelah dari wakil kepala sekolah biasanya saya lemparkan ke rapat. Rapat dengan intinya bahwa komunikasi harus jalan. Karena walaupun saya tetap jadi pengambil keputusan, tetapi tetap bahwa saran, pendapat dari semua warga sekolah itu perlu kita dengar. Jadi biasanya kita rapat. Paling pertama saya ngomongnya dengan senior. Kemudian dalam pengambilan keputusan, kira-kira selama ini yang Ibu anggap efektif, hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika. Iya, saya tuh senang pertama di sini, di sekolah saya sini, sekolah ini itu yang paling kekeluarganya tinggi sekali. Jadi ada kekeluarga, jadi ada satu masalah kita bicarakan dari hati ke hati, dari prinsip kekeluargaan, terus kita bawa, setelah itu resmi menjadi keputusan. Jadi saling menghargai pendapat satu sama lain ini didasari kan yang begini-begini, kalau kita temukan langsung diselesaikan hal itu juga. Tidak pakai ini, soalnya masalah ini datang tidak pakai aturan juga. Sekarang ini hari datang, besok enggak. Dan seperti itu disampaikan tadi, setiap hari dengan masalah. Ya, setiap hari masalah baru. Berarti tergantung masalah yang bisa diselesaikan, langsung diselesaikan. Hanya mungkin bersama tentang siapa masalah, saya butuh waktu kan. Iya. Ketika ada masalah begini saya butuh waktu, ngomong dengan senior, terus rapat dengan guru, terus kita masih bikin edaran ke orang tua lagi, gitu. Jadi kita waktunya itu bukan soal pengambilan keputusan kita setiap masalah langsung diselesaikan. Kemudian mungkin dalam penyelesaian itu ada faktor atau orang yang bisa membantu Ibu selama ini? Iya, banyak, termasuk komite. Ya, komite itu kita sering diskusi. Kalau hal-hal yang menyangkut dengan siswa pasti kita ngomongnya ke komunikasikan dengan pengurus komite. Pengurus komite, kebetulan juga pengurus komite ini kepala desa di sini, sehingga
banyak anak-anak juga dari keluarga di sini. Kemudian Ibu yang terakhir, kira-kira hal yang Ibu ambil dari pengalaman pengambilan keputusan selama ini yang terjadi di sekolah ini. Paling penting tuh kita komunikasikan, jangan simpan sendiri di hati itu. Ini sekolah bukan milik kepala sekolah, tapi ini di dalamnya nih ada guru, ada orang tua, ada siswa, ada pemerintah. Jadi paling pentingnya komunikasinya jalan. Paling penting itu komunikasi. Dan kalau kita hanya simpan terendam sendiri di kepala ya, memang ini menjadi lebih sulit. Kalau dipikir sendiri. Tetapi kalau komunikasinya jalan, terus dengan kita tuh mau bermuka diri kan. Kalau kita merasa gengsi itu kalau untuk ngomong dengan orang, tapi inti dari semuanya adalah komunikasinya harus jalan. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk berbagi hal baik ke saya. Baik. Berbagi pengalaman dengan saya tentang bagaimana selama ini dalam pengambilan keputusan. Mungkin yang pertama Bapak bisa perkenalkan diri dengan sekolah ini. Terima kasih Bu. Yang paling pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya Aurelius Gerardus Vulcano Dorelagu. Saya menjadi kepala sekolah di sekolah ini sejak tahun 2016, tepatnya Januari 2016 sampai saat ini. Kurang lebih sudah 6 tahun di sekolah ini, 6 masuk 7. Saya di SD ini namanya SD Kawulali B. Ya, dengan kondisi seperti ini, jumlah guru 8, jumlah siswa 115. Sekolah ini juga masuk dalam sekolah penggerak. Luar biasa ya. Program sekolah penggerak. Mungkin dalam 6 tahun masuk 7 tahun tentu ada banyak di bawah pimpinan Bapak, ada banyak kasus yang dialami, ditemui, bahkan setiap hari mungkin ada saja karena kita ini berhadapan dengan anak didik ini. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus yang selama ini terjadi? Apakah dilema etika ataukah rujukan moral? Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di sekolah. Misalnya kasus bullying banyak terjadi. Tapi masih dalam skala yang kecil ya, bukan skala besar. Tapi ada juga yang skala besar. Kalaupun ada skala besar, misalnya kasus bullying, ini siswanya kita panggil, kita berikan pembinaan. Kalaupun masalah besar, berarti kasus ini harus dibawa ke ruang guru dulu, ke rapat guru. Kalau memang di rapat guru itu kami bisa libatkan dengan orang tua kami panggil, kami libatkan. Selain kasus bullying, misalnya kasus seperti yang pernah terjadi, misalnya ada gunting rambut ya. Di satu sisi sekolah menerapkan aturan anak-anak yang ke sekolah itu berambut pendek, sementara ada anak yang rambutnya masih panjang. Satu kali ditegur guru belum ikut, 2 kali juga masih sama, kali yang ketiga sama, kali yang keempat biasanya guru tidak mengambil keputusan secara langsung. Kita panggil orang tuanya. Dengan pendekatan terhadap orang tua seperti ini, saya yakin bahwa masalah ini pasti akan teratasi. Sudah banyak contoh, ketika siswa pulang rumah besoknya pasti rambutnya sudah pendek kembali. Karena kembali ke orang tua. Jadi saya manajemen yang saya pakai, saya biasanya buat pendekatan. Saya buat pendekatan dengan orang tua. Kalau misalnya ada kasus yang besar, biasanya ke rapat dewan guru itu disampaikan. Itu masalah-masalah umum, masalah-masalah yang itu harus saya berpikir kalau memang saya tidak bisa mengambil keputusan, ya bersama rekan-rekan guru melalui rapat kita mengambil keputusan bersama. Berarti langkah-langkah yang ditempuh kalau Bapak sendiri yang mengalami, kalau bisa ambil keputusan itu langsung ambil keputusan, tapi kalau tidak bisa butuh guru, butuh beberapa suara dari guru, maka rapat. Rapat dengan orang tua. Kemudian kembali ke orang tua. Ada masalah-masalah kita sampaikan ke orang tua. Berarti komunikasi ya? Kita buka komunikasi dengan orang tua. Untuk sementara tantangan besar tidak, tapi ada kasus-kasus di sekolah ini seperti ada kekerasan dari guru itu hampir tidak ada. Pernah kejadian sekali, tapi kita langsung anak ini begitu dimarahi gurunya langsung pulang ke rumah lapor orang tuanya. Nah, orang tuanya datang ke sini.
Nah, tapi kita tetap terima mereka dan kita buka komunikasi. Untuk hal-hal seperti itu Ibu, saya tidak mempertemukan langsung antara orang tua dengan guru. Selain saya sendiri, saya juga Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru yang membantu. Wali kelas. Wali kelas terutama. Wali kelas utama, karena saya juga menggali informasi siswa itu dari wali kelas. Iya. Nah, karena mereka tiap bulan tuh ada rapat evaluasi akademik dan non akademik, mereka selalu sampaikan permasalahan siswa yang ada di dalam kelas, entah itu kenakalan mereka, ketidakhadiran mereka, siswa yang lambat belajar, Iya. itu disampaikan. Berarti peran wali kelas ya. Ya, peran wali kelas. Teman untuk Bapak dalam menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang terakhir Pak, dari semua pengalaman dan dari semua yang telah disampaikan Bapak, mungkin ada hal yang Bapak petik dari pengalaman selama ini Bapak dalam mengambil keputusan. Hal menarik ya begitu mungkin. Hal menarik saya dalam pengambil itu tadi, ketika orang tua emosi dari rumah, mereka meminta ketemu dengan guru, itu yang saya tidak izinkan mereka untuk ketemu dengan guru, karena saya takut. Ini hal yang menarik sebenarnya, sebab kalau dihadirkan kedua belah pihak, ini bisa perang mulut, bisa saja ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Makanya saya kalau orang tua minta seperti itu, saya langsung tahu, berarti jangan pertemukan. Sebab ini kalau pertemukan berarti ini menimbulkan masalah besar nanti. Ya, karena saya punya pengalaman ketika saya berada di sekolah yang lama dulu, sekolah sebelum saya ke sini, itu ada orang tua yang datang, saya mungkin ada kekeliruan, saya pertemukan dengan guru, kacau besar. Nah, dari situ saya belajar bahwa jadikan pengalaman terbaik begitu. Iya. Jangan sampai timbul kasus-kasus yang kita tidak inginkan. Oke, jadi yang pengalaman terbaik Bapak bagaimana Bapak bisa memanage orang tua itu mengambil kebijakan tanpa mempertemukan mereka. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya.